Selamat datang di Belajar Coding, teman-teman, bersama saya Irfan. Di video kali ini kita akan membahas Golang Clean Architecture ya. Salah satu pendekatan yang sekarang sedang hype ya. Nah, apa itu Clean Architecture? Clean Architecture ini adalah sebuah pendekatan, teman-teman, atau bisa dibilang sebuah konsep yang dikemukakan oleh Uncle Bob atau nama aslinya adalah Robert Martin. Nah, konsep ini bertujuan untuk memisahkan kode kita menjadi sebuah layer-layer sehingga setiap layer mempunyai tanggung jawab yang jelas. Paham ya, teman? Jadi, clean arsitektur ini adalah pendekatan untuk pemisahan coding kita atau pendekatan untuk strukturisasi coding kita menjadi lebih modular atau menjadi beberapa layer yang mempunyai tujuan atau tanggung jawab yang jelas. Tujuannya sendiri adalah separation of concern. Nah, seperti yang saya definisikan tadi, jadi maksudnya adalah pemisahan beberapa coding kita atau pengelompokan beberapa coding kita menjadi sebuah layer sehingga punya tujuan atau tanggung jawab masing-masing. Tujuannya apa? Nah, agar nantinya aplikasi kita itu scalable, mudah dikembangkan di kedepannya. Kemudian maintainable, mudah dalam membenahi jika ada masalah. Kemudian testable, mudah dalam diuji. Bahkan jika kita nantinya atau kedepannya kalian bersama tim mau implementasi teknologi baru, maka kita tidak perlu lagi untuk mengoverride atau untuk mengubah bisnis logic yang sudah kita buat. Melainkan kita hanya merubah satu layer, misalkan kita mau pakai dua database, yang satu pakai Postgre, kemudian yang satu pakai MySQL. Anggaplah seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu mengubah coding kita untuk beradaptasi dengan dua teknologi tersebut, melainkan kita sudah memisahkan. Jadi kita akan lebih enak dalam implementasi teknologi baru atau mengimplementasi teknologi-teknologi yang lain. Sampai di sini paham ya teman-teman? Penggunaan atau tujuan dari clean architecture. Sekarang kita masuk ke diagram clean architecture. Nah, di sini ada lingkaran teman-teman. Ini adalah clean architecture yang di dalamnya terbagi menjadi 4 layer. Ada di sini ada framework and driver layer, kemudian ada interface adapter layer, kemudian ada application business rules, kemudian ada enterprise business rules. Nah, di layer pertama ini berisi misalnya database, ada device, ada web, dan juga ada UI, dan terakhir ada external interfaces. Di layer kedua ada controllers, presenters, dan juga gateway. Nah, untuk layer kedua ini kita bisa menyebutnya sebagai handlers, teman-teman. Nah, layer yang ketiga adalah application business rule yang berisi use case. Nah, salah satu contoh use case misalnya ya, use case untuk login, teman-teman. Kemudian ada use case untuk create product. Seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir yang paling kecil ini adalah ada entities. Nah, entities ini adalah domain model, domain business model, teman-teman. Contohnya misalkan kita punya produk. Nah, di dalam produk itu dia punya ID, ada name, ada price, ada quantity, dan juga sebagainya. Nah, jadi domain ini atau entity ini dia itu framework agnostik, teman-teman. Yang maksudnya dia itu tidak tahu teknologi atau apapun, dia hanya tahu tentang dirinya sendiri yang berisi properties tadi seperti name, dan price, quantity. Nah, dia hanya tahu itu. Nah, salah satu bagian penting dari clean architecture adalah dependency rules, teman-teman. Nah, di clean architecture ini
Dependency rules itu hanya boleh ke dalam, teman-teman. Hanya boleh ke sini. Nih, arah panahnya ke sini, ke dalam ya. Ke dalam layer yang di bawahnya. Di clean arsitektur tidak boleh ada dependency yang keluar. Misalnya gini, entities kita anggaplah pakai produk ya, produk entity. Nah, produk entity dia tidak akan tahu digunakan oleh use case apa. Jadi produk ini tidak tahu dia itu dipakai use case apa. Dia hanya tahunya dirinya sendiri. Nah, kemudian use case itu boleh tahu dia pakai entities apa. Misalkan di login use case, di login use case dia tahu kalau dia pakai user entity karena login kan berhubungan dengan user ya. Nah, tetapi user tidak tahu kalau dia dipakai oleh login use case. Sampai di sini paham ya teman-teman? Jadi dependensi itu selalu ke dalam. Jadi, tidak ada dependensi yang keluar. Itu prinsip dari clean arsitektur. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian komen di bawah ya.